ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang kedua, Allah mudahkan kita, semoga terus sampai hari ke-30, dan mungkin semoga Ramadan ini bukan merubah jadwal makan minum saja, tapi Ramadan juga merubah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lebih baik. Memang makan dan minum kita jadwalnya berubah, tapi jangan sampai tidak berubah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang doa dan zikir yang mungkin banyak kaum muslimin yang tidak menghidupkan ini di bulan Ramadan. Ada di antaranya adalah ketika doa melihat hilal. Ini adalah buat orang yang melihat. Kebanyakan kita hanya tahu dari TV, dari informasi. Tapi mungkin suatu saat Bapak Ibu melihat hilal secara langsung. Baik dia berada di pinggir laut, atau mungkin Bapak sedang berada di atas pesawat seperti pilot. Maka ketika masuk awal bulan, bukan hanya Ramadan, setiap awal bulan masuk, maka ini termasuk doa yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Banyak orang bilang ini adalah doa ketika masuk awal Ramadan. Bukan. Ini adalah doa setiap masuk awal bulan, termasuk adalah Ramadan. Jadi doa ini adalah doa ketika melihat hilal. Walaupun sudah terjadi, walaupun kita tidak melihat, minimal kita tahu ada sunnah ketika melihat bulan. Bisa jadi tadi Anda seorang pilot, atau Anda sedang berada di pinggir pantai, atau di mana Anda membaca doa ini. Doanya adalah Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Dan doa ini tidak memandang ke bulan ya. Kita berdoa begini tetap memandang sebentar lalu menghadap ke kiblat, karena kiblat adalah salah satu sunnah ketika berdoa. Apa artinya? Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Kemudian itu yang pertama, yaitu doa ketika melihat hilal. Kemudian sebentar. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Artinya, ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah munculkanlah hilal pada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Jadi ini setiap bulan, berarti setelah Ramadan apa nih? Setelah Ramadan apa? Syawal. Ya, setelah Ramadan adalah Syawal. Maka Syawal kalau ketemu kita bisa juga baca. Ada di layarnya? Artinya, nah ini dia. Ya, Allahu Akbar, ya Allah munculkanlah hilal itu pada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Jadi setiap bulan kita minta kepada Allah, setiap awal bulan, untuk minta kepada Allah apa? Keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufik kepada apa yang kau cintai dan kau ridhoi,
Rob kami dan Rob kamu, maksudnya Rob kami dan Rob kamu, maksudnya kamu di sini siapa? Bulan. Bahwa Rob kita dan Rob bulan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita coba baca, walaupun kita tidak melihat hilal, minimal kita dapat tahu sunnahnya. Yuk kita baca. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Baik. Ini simpelnya saja ya, simpelnya saja, dan doa ini dibaca boleh menghadap ke kiblat sebentar, menghadap tadi ke bulan sebentar, lalu berdoanya menghadap kiblat. Kemudian yang kedua itu halaman 12. Tidak terdapat riwayat adanya doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sahabat ketika menyambut bulan Ramadan. Hanya saja para sahabat dan para ulama setelahnya menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ini yang poin yang pertama. Berdasarkan surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Jadi di dalam surat Yunus ayat berapa tadi? 58. Kita disuruh apa tadi? Bergembira. Kenapa? Karena adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan adalah termasuk bagian daripada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa saja satu hari di jalan Allah, maka dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Jadi kalau kita puasa satu hari, dan ini bukan puasa Ramadan, puasa apa saja, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, satu hari aja Anda berpuasa, asal ikhlas karena Allah, di jalan Allah, maka dijauhkan satu kali puasa 70 tahun perjalanan. Nah sekarang gimana puasa Ramadan? Kalau qobliyah subuh saja lebih baik dari apa? Dunia dan seisinya. Gimana salat? Gimana salat subuhnya? Kalau ngasih makan orang berbuka saja mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka, gimana ngasih makan sahur? Ya, maka ini kebalikannya. Maka Ramadan adalah bagian daripada karunia dan rahmat Allah, maka disuruh apa tadi? Bergembira, senang. Masya Allah. Alhamdulillah, banyak sekali kaum muslimin sekarang melaksanakan sholat isya berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah. Masya Allah, mudah-mudahan ini terus dilakukan kebiasaan-kebiasaan ini bagi orang-orang yang mungkin belum member. Ya, Alhamdulillah di sini sudah pada member. Ya, nggak tahu ada member baru apa enggak. Ya. Tapi saya lihat membernya lama semuanya. Ya, orangnya itu aja gitu ya, apalagi hujan tadi. Taib. Mulai bin Fadl halaman 13. Kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur ayyablughahum Ramadan wa yad'una 6 ashhur ayataqabbala minhum. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan itu termasuk Ramadannya ya. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadan. Jadi pas berapa Pak? 1 tahun, 12. Ya, makanya orang-orang dulu 6 bulan sebelum Ramadan udah pada berdoa. 6 bulan, ya, berarti 5 bulan sebelum Ramadan udah pada berdoa. Ditambah juga 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah dan berdoa lagi selama 6 bulan setelah bulan Ramadan. Nah, doanya ini tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada doa dari sahabat. Ketika datang bulan Ramadan, maka mereka berdoa dengan doa ini. Bahkan ini doa boleh dibaca apa tadi? 5 bulan sebelum datang Ramadan, termasuk boleh dibaca ketika datang bulan Ramadan.
Mungkin yang belum baca dengan datangnya bulan Ramadan, ya bisa kita coba baca. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya Allah antarkan aku hingga sampai kepada Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amalku di bulan Ramadan. Taib, ya. Tapi ini doa dari siapa tadi? Dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya. Tapi kalau yang berkembang di masyarakat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, memang ada riwayatnya, tapi riwayatnya riwayat yang dhaif, yang lemah. Jadi Nabi tidak ada satupun doa yang dari Nabi, tapi ada doa dari apa tadi? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang doa ini termasuk doa yang banyak dibaca dan banyak kaum muslimin yang membacanya ketika sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, atau di bulan Ramadan. Syekh Nasir As-Sa'di bahkan beliau mengajarkan doa yang doanya kalau bisa jangan hanya ketemu tapi berkah. Jadi kalau mau disingkat gini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa barik lana fih. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan dan berkahi aku di bulan Ramadan. Bapak Ibu, yang ketemu Ramadan banyak, betul? Tapi belum tentu berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan menetapnya kebaikan. Begal-begal juga apa? Ketemu Ramadan. Koruptor-koruptor juga ketemu Ramadan. Ani-ani juga ketemu Ramadan. Ya, tapi sayangnya enggak berkah. Maka kita semoga bukan hanya ketemu Ramadan, tapi berkah di bulan Ramadan. Banyaknya kebaikan yang Anda lakukan di bulan Ramadan ini. Taib. Selanjutnya, anjuran memperbanyak istighfar di waktu sahur. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, apa keutamaan sahur? Sahur itu barakah. Ya, maka siapa yang makan sahur, maka dia barakah. Apa itu berkah? Banyaknya kebaikan di situ. Mungkin puasanya bisa lebih lama. Dia kuat sampai nanti waktu maghrib. Banyaknya kebaikan sehingga dia punya tenaga. Maka di waktu sahur ini banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita makan sahur, dan makan sahur adalah apa tadi? Barakah. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi kalau Anda makan sahur, maka Allah bersolawat kepada Anda. Kalau Allah bersolawat, berarti rahmatuhu wa tad'if ajrahu, pahalanya dan rahmatnya. Kalau malaikat bersolawat, berarti mintain ampun. Jadi Anda sambil makan sahur, malaikat bilang apa? Ampuni dia ya Allah. Ya, maka ini maksudnya Masya Allah ya. Maka disunnahkan, sunnah yang sangat ditekankan, jangan tinggalkan sahur walaupun minum seteguk air. Kenapa? Karena itu barakah, karena itu didoakan oleh Allah dan malaikatnya. Bahkan orang yang bersahur berarti bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena Bani Israel, orang-orang ahlul kitab, itu puasa zaman dulu tapi tidak makan sahur. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad dikasih buka, dikasih sahur. Coba bayangin Pak, kalau kita kagak dikasih sahur. Bapak cuman dapat buka. Ya, kagak boleh. Jadi puasanya berarti 24 jam. Masya Allah. Ya, kita berapa jam puasa? 10 jaman mungkin lebih ya. Itu aja orang gayanya udah banyak banget kan. Ya udah wayangnya lemes, ditanya kenapa lu? Ya udah pakai hem ulang, gitu ya. Taib. Nah, di antara waktu sahur yang paling bagus, ngapain lagi selain sahur? Istighfar yang banyak. Ibu-ibu ya, ibu-ibu kan sibuk nih, piring, beberes semuanya. Hendaklah jangan sampai waktu sahur ini sibuk dengan cucian-cucian piring. Bagus
kalau masih ada sisa sambil menunggu azan subuh, banyakin apa tadi Pak? Istighfar. Sebagaimana firman Allah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin mustaghfirin bil ashar. Ini sifat penduduk surga nih Pak. Semoga sifat-sifat ini ada pada Bapak ya. Apa tuh? Mereka lah orang-orang yang penyabar, orang-orang yang jujur, tunduk, rajin berinfak, dan rajin istighfar di waktu sahur. Insyaallah di sini orang-orang yang sabar, jujur, tunduk, kemudian berinfak, dan satu lagi banyakin apa tadi? Istighfar. Ini adalah dalla ala fadilatil istighfar di waktu al-ashar. Ayat ini menunjukkan keutamaan memperbanyak istighfar di waktu sahur, yaitu Al-Imran ayat 17. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam ketika menasihati anaknya, "Saufa astaghfiru lakum rabbi," saya akan mohon ampun kepada Rabbku untuk kalian. Bapak kan tahu gimana kejadian Yusuf alaihissalam? Dia, nama bapaknya Yusuf siapa Pak? Yakub. Ketika Yusuf dibuang ke sumur, ya, dan berbohong mereka bahwa Yusuf dimakan serigala, maka Nabi Yakub menasihati anaknya, "Saya akan memohon ampun kepada Rabbku untuk kalian." Kemudian Nabi Yakub mengakhirkan permohonan ampun itu waktu sahur. Maka waktu sahur ini jangan disia-siakan. Pasti ngantuk Pak, jam 3, jam 4 udah bangun. Ya, tapi Masya Allah, ini salah satu sifat penghuni syurga, yaitu suka beristighfar di waktu sahur. Istighfarnya seperti apa? Maka bebas-bebas saja. Muastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau astaghfirullah wa atubu ilaihi. Boleh 70 kali atau 100 kali. Bapak boleh baca rabbighfirli, atau doanya Nabi Adam gimana Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau yang Nabi Yunus apa Pak? La ilaha illa anta kasih subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak ya istighfar yang bisa Anda amalkan di waktu apa tadi? Sahur. Taib. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Masih ada waktu sahur, nggak akan Ramadan doang Pak, betul? Waktu sahur itu setiap hari juga ada, dalam satu hari pasti ada. Ya, kan Bapak ada waktu Senin Kemis, ya, ada waktu puasa Yaumul Bid, ataupun mungkin di waktu-waktu sahur yang memang lebih baik lagi, yaitu bulan Ramadan. Ini sebagaimana hadis juga, pada setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tersisa 3 malam terakhir. Allah berfirman, apa kata Allah? Man yad'uni fastajiba lahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang memohon kepadaku akan aku apa? Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Kemudian man yastaghfiruni faghfir lahu, dan siapa yang mohon ampun kepadaku aku akan ampuni. Ini waktu sahur kan termasuk waktu sepertiga malam. Kemudian yang selanjutnya doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang sebenarnya ada riwayat yang bagus, yaitu zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, kalau Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, memang ada riwayatnya, tapi riwayatnya sangat lemah. Ya, maka ada yang di atas ini, yang di atas riwayat yang lemah ini derajatnya tidak sahih, tapi ini hasan. Hasan itu derajatnya baik. Boleh dibaca bareng-bareng? Zahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah. Maka doa ini bagus dibaca setelah makan sebenarnya. Dan jadi gimana Pak Ustadz memulainya? Berarti mulainya begini Pak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, baru minum. Apa yang paling bagus kalau buat? Sebenarnya harus bisa bedain mana tamar, mana rutab. Kurma ini ada dua ya. Kurma yang awal yaitu namanya rutab. Ini yang sunnah kalau buat buka puasa. Pernah lihat Pak kurma basah? Ya, yang kuning-kuning begitu ya, lembek-lembek. Lebih bagus lagi kalau Bapak nanti pergi ke Mekah, ke Madinah, cari rutab, tapi rutabnya ajwa. Kalau ajwa itu kan kebanyakan kering. Tapi ada rutab namanya ajwa. Saya belum pernah nyobain kurma seenak itu. Udah ajwa terus rutab lagi. Dan ternyata Masya Allah sekarang dijual. Ya, cuman memang ya harganya lumayan ya. Mungkin ya sekitar 80 real. Taib, nggak tahu kalau di Indonesia. Jadi kemudian baru kalau nggak ada rutab, baru tamar. Tamar itu ya kurma. Baru kalau nggak ada air putih. Nah jadi Bismillah, makan dulu atau minum, baru kemudian baca zahabat doma'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Taib sekalian, ada hal-hal yang dilalaikan ketika berbuka. Apa Pak? Apa yang dilalaikan ketika berbuka? Sebelum berbuka banyak berdoa. Kenapa? Karena termasuk doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Maka buat ibu-ibu siapkan semua buka buat anak-anak. Tapi 5 menit, 10 menit sebelum berbuka jangan lupa berdoa. Nah, anjuran memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watul majlum yarfa'uha Allah fawqa as-sahab yaumil qiyamah." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ketiga, orang yang dizalimi. Maka Allah akan angkat di atas awan pada hari itu doanya. Maka Bapak Ibu, ya, pada hari Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Jadi intinya banyak bagus berdoa berdasarkan hadis ini, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada yang menafsirkan Bapak, Ibu, bahwa selama dia berpuasa maka banyakin doa, ya termasuk sekarang. Nah, batasnya, limitnya sampai apa tadi? Sampai sebelum berbuka. Makanya yang nggak bisa berdoa lagi mau berbuka, ya dari sekarang banyakin doa. Ya, hari-hari kita berpuasa penuh dengan doa-doa. Kalau Bapak Ibu mau doa-doa yang bagus, nanti saya bisa kirim ke Rizky. Saya ada kurang lebih banyak sih puluhan doa-doa yang bagus. Tapi kalau saya pilih-pilih 10 aja udah bagus banget. Ya, 10 asal dirutinkan dibaca, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan hafal doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi Bapak yang memang bisa pengen doa yang gak ada terjemahnya, tapi adanya cuma Arabnya doang, saya ada satu kitab karangan Dr. Wahab Al-Qahtani, isunya banyak doa dari Quran dan hadis, kurang lebih sampai hampir 200-an. Nah, itu kalau mau boleh ya, tapi minimal yang berapa tadi? Yang 10 tadi mungkin nanti bisa ditagih ke saya. Silakan di-share ke jamaah doa-doa bagus, dan doa-doa itu bagus dibaca kapan aja ya, apalagi di bulan Ramadan. Tapi tersebar di WA grup keluarga, tersebar di TikTok, di Instagram, doa Ramadan malam pertama, doa Ramadan malam kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menetapkan. Kalau netapin kita nggak boleh, ya. Tapi kalau mau baca doa bebas itu boleh. Karena yang penting disuruh ngapain tadi? Berdoa. Doanya dengan apa saja terserah. Tapi kalau ada orang sampai ini kalau malam pertama Ramadan baca ini,
ya doanya. Nah, ini yang nggak boleh karena itu menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada doa yang dibaca ketika hendak berbuka. Di antaranya adalah dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau menceritakan, aku mendengar Abdullah bin Amr ketika berbuka membaca doa. Ini ya, ini termasuk doa yang boleh dibaca sebelum berbuka, Pak. Kalau tadi kan doa zahabat domau kapan? Dan sudah berbuka. Kalau ini sebelum berbuka, yaitu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Tapi lagi-lagi ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari siapa, Pak? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Tapi intinya tadi, Anda mau doa apa saja silakan. Termasuk doa dari Quran, dari hadis, termasuk doa dari siapa tadi? Sahabat, yaitu di sini adalah Abdullah bin Amr. Baik. Kemudian selanjutnya ini Pak, sunnah yang termasuk jarang diamalkan, halaman 32. Doa berbuka di tempat orang lain. Ketika tidak berbuka di rumah, seperti berbuka di mana? Di masjid. Ada halaman 32. Seperti berbuka di masjid. Bapak-bapak kan yang aman ya buka puasa di masjid. Ya, apalagi rumahnya jauh supaya bisa dapat salat maghrib. Atau di tempat orang lain dan kita diberi hidangan berbuka oleh saudara muslim lain, maka dianjurkan mendoakan mereka sebagai wujud rasa terima kasih kita kepadanya. Apalagi yang bawa bekal, Pak. Ya, udah makan di masjid banyak, boxnya dia bawa juga ke rumah buat anak dan istrinya. Ya, jadi ada adab kalau kita dikasih makanan. Makanya kita punya box dari dulu, Pak, dari zaman kita kecil. Box itu tulisannya apa? Selamat menikmati. Bagusnya kita ajarin masyarakat, bukan hanya menikmati makanan, tapi doakan yang udah ngasih makanan. Ya, bahkan Masya Allah ya, di masjid tempat saya bisa 300 orang kalau buka puasa. Ini kalau ini masjid di pinggir jalan bisa banyak sekali pasti. Sekarang berapa yang di dalam? 50-an. Nah, ini kan butuh kerja keras donasi. Ibu-ibu ya, namanya apa? Iftar ya, iftar. Kalau tajil saya nggak tahu tuh bahasa apa ya. Tajil, ta'jil. Cuman kalau ngambil dari bahasa Arab, ta'jil itu artinya segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ta'jil, buruan makan maksudnya. Kenapa di kita jadi kolak pisang? Gitu ya. Jadi istilah ta'jil itu ya, setahu saya ta'jil itu artinya segera ya, ajala yu'ajjilu. Cuman ya jadi istilahnya jadi apa? Jadi makanan ya. Pak, namanya sebenarnya bagus apa tadi, Bu? Iftar. Coba ibu-ibu ya ngelakuin iftar itu kan Masya Allah, bungkusin. Makanya di tempat saya ada partisipasi dari ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa ngerjain. Atau pakai vendor. Ya, nah yang bagus ya nyuruh ibu-ibu tentunya. Di sini nyuruh siapa? Ibu-ibu kan? Ya, makanya begitu ada yang protes dengan jangan pakai box. Saya bilang lu kelar lu kalau ibu-ibu ngambek lu. Ya, nggak ada makanan. Nah, ketika ada orang yang buka di masjid, buka diundang di rumah orang lain, bagusnya kita doain yang ngasih makanan. Coba kita lihat doa yang pertama. Ini doanya, yuk kita baca. Allahumma at'im man at'amani waski man sakani. Artinya Allah berilah makanan orang yang beri aku makan dan berilah minum orang yang beri aku minuman. Masya Allah. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang donasi ke masjid, yang kadang-kadang giliran ya, giliran iftar hari pertama, ibu siapa, iftar hari kedua, ibu siapa, maka kita doakan para muhsinin yang memberi makan dengan doa ini. Ya, supaya diberi makanan, ya, supaya diberi minuman oleh Allah. Tentunya yang kita harapkan makanan dan minuman di surga. Bapak tahu apa keutamaan ngasih air minum?
Kalau kita sering dengar, lihat bagaimana seorang pelacur yang sudah bertobat ngasih minum anjing, ya, kemudian Allah berikan dia syurga. Bagaimana kalau itu diminum oleh orang-orang yang berbuka puasa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada siapa yang suka ngasih minum, Pak? Ada arak di surga namanya Rahiqim Makhtum. Innal abrar lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum. Jadi ada arak yang halal di surga namanya Rahiqim Makhtum. Buat siapa itu? Buat mereka orang-orang yang memberikan air. Jadi kalau nggak bisa nyumbang kolak pisang, nyumbang apa tadi, Pak? Air. Jangan main-main sama air. Air itu sedekah terbaik. Ya, bahkan jadi syarat minum buat buka adalah air putih. Itu Bapak yang ngasih air minum. Gimana yang ngasih bandulan coba? Ya, yang ngasih buka puasa es teler, yang ngasih buka puasa ya macam-macam, Masya Allah. Lalu yang ngasih makanan apa Pak Ustadz? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang suka ngasih makanan dapat buah-buahan di surga. Maka buat Bapak Ibu yang suka ngasih buat masjid, yang buka buat buka bersama, Masya Allah, ya nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun dia kagak doain, Pak, walaupun dia kagak doain, ada balasannya. Ya, dan Bapak Ibu juga jangan maksa ngasih, doain gua gitu, jangan maksa juga ya. Ya, tapi bagus sih kita dakwah sama mereka. Misalnya Ibu fotokopi doanya, lalu digunting-gunting, lalu ditaruh di mana? Di box, ya, dibuka. Begitu dia buka ada doa, ya, sekalian doa buka puasanya, sekalian doa mendoakan yang ngasih makanan. Ibu-ibu pasti lebih semangat nih, ya, lebih semangat untuk apa? Bahwa kerja Anda tidak sia-sia. Ya, Anda dapat apa tadi? Bu, arak di surga. Kemudian dapat buah-buahan di surga. Apalagi kalau didoakan oleh orang yang berbuka puasa. Ya, ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Dan termasuk ini doa sebenarnya buat kalau kita ditraktir sama orang, Pak. Jadi Bapak kalau ditraktir sama orang, doain yang traktir. Kadang-kadang kita ditraktir orang, begitu pas bayar itu pada pura-pura lihat HP, ya, ada yang pura-pura ke toilet, ada yang pura-pura sibuk sendiri. Maka kita balas buat orang yang traktir dengan doa ini. Jadi ini doa secara umum, Pak. Ini doa bukan hanya kalau ngasih makanan buat buka puasa, tapi juga doa ketika kita dikasih makan oleh orang lain. Ada lagi yang kedua, ya, yuk ikutin saya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa yang kedua kalau kita dikasih apa tadi, Pak? Makan minum oleh orang lain. Artinya, ya Allah, berkahilah rizki yang kau anugerahkan kepada mereka, ampuni mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Masya Allah, ini doa dari orang yang dikasih apa tadi? Makanan. Coba aktivis yang buka di masjid nih, hafal belum? Ya, coba ibu-ibu didukung ya, dikasih apa tadi? Contekannya mereka. Ya, mudah-mudahan jadi hafal. 30 kali buka di masjid, Pak, hafal. Ya, mudah-mudahan dia doanya mustajab sehingga berkah rizki ibu diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi kalau kita buka puasa di rumah orang lain, kan suka ya, ada bukber ya, ada bukber. Bapak Ibu suka diundang oleh siapa ya? Ya kalau bisa sih buka puasa jangan di mall apa ya? Di mall jangankan sholat, parkir aja susah. Ya, apalagi sholatnya ngantri. Ya, menurut saya ya jadi akhirnya ada yang apa? Akhirnya ya sholat maghribnya jadi telat. Kadang-kadang kalau buka puasa, buka bersama itu akhirnya lama makannya, Pak. Ya, sholatnya minimal telat 15 menit, 20 menit itu. Ya, padahal sebenarnya cukup makan kecil saja lalu
sholat. Nah, ketika kita berbuka puasa di rumah orang, misalnya ya ada jemaah yang undang kita ke rumah, ayo buka puasa di rumah, maka kita doain Pak dengan doa ini. Yuk baca bareng-bareng. Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa nazalat alaikumul malaikah. Artinya orang-orang berpuasa buka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat turun kepadamu. Masya Allah. Ya, inilah salah satu sebab turunnya malaikat. Apa Pak? Ada orang yang ngasih makan buat orang yang berpuasa. Kalau tadi itu doa kalau kita dikasih makan sama orang kapan aja. Ya, tapi kalau ini doa buka puasa di rumah orang. Jadi kalau hadis yang pertama, apa tadi doanya? Allahumma atim man at'amani wasqi man sakani. Itu doa kalau kita dikasih makan. Kemudian juga Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu juga doa kalau dikasih makan bukan puasa Pak, apa aja. Ya, Bapak bawain durian montong ke rumah saya doain doa tadi tuh. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Apalagi bawa blackthorn, ya, itu doainnya pasti lebih banyak lagi. Tapi kalau buat makan buka bersama di rumah orang, ini nomor 3. Ya, ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Makanya saya kalau ada orang dulu ya suka ngadain buka bersama, terus saya suruh baca doa ini, saya pimpin karena mereka belum pada tahu. Yaitu apa tadi? Doa buka puasa di rumah orang lain. Ya, kalau yang di masjid tadi ya Pak, nomor 1, nomor 2. Tapi kalau yang nomor 3, ini kalau kita diundang berbuka puasa oleh orang, ya mungkin kan Rizky diundang Prabowo, ya kan dia pendukungnya itu, ya luar biasa ya, diundang Prabowo ke istana ya, maka itu doa itu istana itu rumah siapa Pak? Rumah masyarakat ya, rakyat ya. Oh berarti balik lagi ke kita kali ya. Ya tuh ya, jadi ini doa kalau kita diundang buka bersama di rumah orang. Tapi kalau yang nomor 1, nomor 2, kalau dikasih makanan, ya Pak, kasih makanan. Taib. Kemudian ini juga yang jarang. Kita sering Pak kalau habis taraweh, habis witir baca ini. Jadi kalau doa di antara taraweh nggak ada. Ya, doa di antara taraweh nggak ada. Tapi yang ada adalah doa setelah sholat witir. Cuma yang tenar ini doang nih. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Nah begitu yang ketiga diangkat. Subhanal malikil kudus. Jadi jangan rata Pak. Jadi ada orang mungkin bacanya subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Bagusnya agak di apa tadi? Diangkat yang ketiga. Lihat dalilnya ya. Dalam riwayat An-Nasa'i, karena Rasulullah SAW yutiru bi ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi Nabi SAW itu kalau sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama baca apa? Sabis, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Cuma kalau di mazhab Syafi'i habis Al-Ikhlas tambahin Falak dan An-Nas, ya. Tapi kalau di Arab Al-Ikhlas doang biasanya. Rakaat keberapa tadi? Ketiga, ya. Jadi ketika sholat witir yang 3 rakaat, rakaat pertama baca Sabis, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas saja, atau dalam riwayat lain Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Itu kalau 3 rakaat Pak. Kalau 1 rakaat pasti Bapak jawabannya Al-Ikhlas. Ya kan? Kalau witir 1 rakaat. Dalam riwayat Abdullah bin Amr ya bahwa diriwayatkan bacanya 100 ayat surat An-Nisa. Padahal witirnya cuma berapa? Cuma 1 ya. Kalau kita 1 pasti Al-Ikhlas itu ya. Udah simple banget kita mah. Ya. Dah, tapi itu bagi yang hafal ya. Nah, jadi setelah baca ini baru baca apa? Subhanal malikil kudus. Setelah salam beliau membaca Subhanal malikil kudus.
Subhanal Malikil Quddus. 3 kali, beliau keraskan yang ketiga. Jadi gimana Pak? Coba ulangi. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang itu ketiga, Subhanal Malikil Quddus, diangkat. Ya, jangan datar, diangkat. Ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Kalau doanya ya, banyak yang baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, bagus yang ketiganya diapain tadi? Agak dikeraskan. Subhanal Malikil Quddus. Dalam riwayat lain terdapat tambahan tawwala fis salisa, beliau baca panjang yang ketiga. Boleh tuh. Jadi gimana? Subhanal Malikil Quddus gitu. Bukan hanya diangkat tapi diapain tadi? Dipanjangin, ya. Nah, sebenarnya ada doa yang lain. Boleh nih Rizky nanti ajarin nih doanya. Ya. Ini juga boleh, ini udah pasti baca, setelah itu baca Rabbil malaikati warruh, ya kan? Nah, tambahin ini nih. Ini yang jarang nih. Ini dia. Coba baca bareng-bareng. Ini habis salat witir ya. Ini boleh dibaca buat yang hafal di sujud. Pak, ini boleh di sujud salat apa tadi? Witir. Atau kalau yang enggak hafal bacanya setelah salat witir. Ya, berarti setelah Rabbul malaikati warruh. Coba kita baca. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzubika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah ini ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu, aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini hadis dibaca kapan tadi Pak? Boleh lagi sujud ya, ada hadisnya. Jadi Nabi SAW, ini ada dalilnya Pak ya, bahwa Nabi SAW di penghujung salat witirnya beliau membaca doa ini. Ini hadisnya Pak ya, diriwayatkan oleh Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan Sahih Al-Albani. Ya, jadi Nabi membacanya di penghujung salat witirnya. Cuman ulama berbeda pendapat kapan ujung itu. Maka di sini disebutkan ya, saya menginap di rumah Rasulullah SAW. Nah ini yang satu nih. Ya dah. Saya kehilangan Rasulullah SAW di suatu malam. Ternyata aku dapati beliau dalam keadaan sedang sujud dan 2 kaki beliau dipancangkan. Sementara beliau membaca, ini lagi di sujud nih Pak, doa tadi boleh dibaca. Ya, jadi berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan 2 riwayat ini dapat kita simpulkan bahwa ada 2 tempat membaca doa ini ketika witir atau tahajud. 1 setelah salat witir, 2 ketika sujud dalam salat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi tahajud ya, atau yang lagi salat witir, yang hafal boleh dibaca doa tadi lagi sujud. Tapi yang enggak hafal boleh dibaca kapan tadi? Setelah salat witir ya. Jadi ini adalah doa yang termasuk jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Sekali lagi yuk kita baca yuk, mudah-mudahan bisa hafal nih. Jadi kalau yang hafal bagus, bacanya lagi kapan tadi? Lagi sujud. Ya, ini doa sujud termasuk nih Pak. Ya, kalau ya atau lagi sujud tahajud, agak salat sujud salat witir lagi sujud ya Pak. Sebagaimana Nabi tadi kakinya dipegang oleh Aisyah lagi salat malam dan Nabi baca doa ini lagi sujud. Tapi kalau yang enggak hafal, kapan bacanya? Setelah salat witir. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil malaikati warruh. Baru tambahin yuk. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini doa yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin setelah salat apa tadi? Witir, atau dibaca ketika sujud di salat witir atau tahajud. Kemudian
Selanjutnya kunut witir. Ya, sebenarnya ada kunut witir. Kalau kunut witir itu, ya kalau di mazhab Syafi'i itu pas malam ke-16, Pak. Ya, jadi imam, ada yang suka jadi imam? Ya, buat imam baca kunut witir ketika bulan Ramadan. Kalau di mazhab Syafi'i kapan tadi? Malam ke-16 sampai ke-30. Ya, tapi kalau di mazhab Ahmad itu setiap sholat kapan aja witir, mau di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, tapi hukumnya sunnah. Kalau di mazhab Hanafi wajib. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke daerah-daerah yang bermazhab Hanafi seperti Turki, itu sholat witir itu wajib di sana, mah. Bukan sunnah. Kalau kita kan sholat witir itu apa? Sunnah. Kalau mereka enggak, sholat witir itu wajib. Makanya dan mereka pakai apa tadi? Kunut witir. Jadi kunut witir bagi mereka wajib dalam setiap harinya, bukan hanya Ramadan. Ya. Jadi itu di mazhab siapa tadi? Abu Hanifah. Ya. Tapi kalau di mazhab Malik tidak ada kunut witir, ya, setahu saya, ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, kunut witir itu kapan tadi? Tanggal 16 Ramadan, ya. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad, kunut witir ini adalah sunnah dan dibaca di setiap sholat witir. Makanya kalau di Arab itu mazhabnya kan Ahmad, maka dia kalau setiap witir pasti ngapain? Kunut, ya, kunut sholat witir. Nah kalau di mazhab kebanyakan, Pak, kapan Bapak kunut witir itu? Doanya sebelum ruku apa setelah ruku? Kebanyakan kita setelah ruku kan? Tapi kalau mazhab Abu Hanifah sebelum ruku. Ya, jadi saya juga kalau sholat lagi di Turki memang ada sedikit beda gitu ya. Ya di antaranya itu. Dan kalau di mazhab Abu Hanifah termasuk amin itu di hati, Pak. Jadi kalau kita kan waladhdallin, amin, Anda nggak bisa dengerin ini di Turki. Jadi mereka di mazhab Abu Hanifah amin itu di dalam hati. Makanya ada jamaah pergi ke Cina. Begitu di Cina dia sholat subuh, Pak, waladhdallin, amin, dia doang sendiri. Habis sholat terus begitu rakaat kedua juga waladhdallin, amin. Nah kalau biasa begitu habis sholat dia dinasehatin sama orang Cina pakai bahasa Cina, dia kagak ngerti. Dia ngomong bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, jamaah saya pakai bahasa Inggris, orang Cina nya kagak ngerti. Akhirnya senyum-senyuman aja dia. Akhirnya begitu dia waktu itu dia chatting saya, pokoknya saya bilang, saya cari, ternyata di mazhab Abu Hanifah itu kalau amin di dalam hati. Nah termasuk di mazhab Abu Hanifah witir itu apa tadi? Wajib. Ya, witir itu wajib, ya. Dan kunut juga wajib. Tapi kalau di mazhab Malik tidak, ya. Kalau di mazhab siapa tadi? Syafi'i, kunut witir itu di bulan Ramadan ada di tanggal berapa tadi? 16. Kalau di mazhab Ahmad tiap malam Ramadan kapanpun kunut witir itu sunnah. Tapi yang mau boleh, yang enggak pun tidak apa-apa. Ada lagi yang kata Fatwa Syekh Utsaimin itu selang-seling, Pak. Misalnya malam pertama kunut, kedua tidak, ketiga kunut, keempat tidak. Nah begitu 16, nah tuh sampai akhir tuh. Jadi kalau Bapak yang pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya itu kalau apa tadi, kalau sholat witir pasti pakai apa tadi? Kunut. Taib itu kunut witir. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yuzillu man walait, wa la yuzillu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Taib, kemudian ini insyaallah udah pada hafal ya, doa ketika malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan kita untuk meraihnya. Ya, doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini doa yang sahih, tapi nggak ada karimnya ya Pak, nggak ada karimnya.
Ya, kalau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini diperselisihkan, ya. Tapi kalau yang enggak ada karimnya, ini insyaallah ini paling sahih. Ya, jadi hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Taib, inilah doa-doa yang mungkin bisa diamalkan di bulan Ramadan, yang semoga Bapak Ibu Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Taib, sampai sini ada yang nanya? Ya. Ya, subhana malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Terus subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, saya harus lihat. Iya, kalau di sini hanya rabbul malaikati warruh. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, itu harus saya teliti juga. Ya, belum saya lihat gimana. Cuman di buku ini cuman dibahas Rabbul Malaikati Waruh, dan memang Rabbul Malaikati Waruh. Jadi yang sebenarnya yang lafaz aslinya itu adalah Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus. Sedangkan Rabbul Malaikati Waruh saja itu tambahan dari riwayat Tabrani. Nah, termasuk mungkin juga Subhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh itu mungkin tambahan juga. Tapi tambahannya kalau yang Rabbul Malaikati Waruh itu diriwayatkan oleh Tabrani. Seperti gini, Pak. Allahumma rabba, di dalam riwayat Bukhari, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatil qaimati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Itu riwayat Bukhari itu. Nah, ada tambahan yang riwayat Tabrani, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini kalau tukhliful mi'ad itu yang jadi perdebatannya. Jadi yang enggak ada perdebatannya sampai wa'atta. Tapi begitu innaka la tukhliful mi'ad, ada ulama boleh membawakan, ya, kan walaupun riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena Allah kan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi riwayat yang lain cukup, yang kokoh cukup riwayat seperti dari Bukhari saja. Jadi memang ada riwayat-riwayat tambahan-tambahan ini yang suka diperselisihkan. Jadi sebenarnya kalau riwayat Bukhari sampai wa'ata innaka latul fiyat itu riwayatnya Tabrani. Nah, sama subhanal malikul qudus itu cuman sampai subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, cuman ada tambahan apa tadi? Rabbul Malaikati Waruh. Nah, untuk Rabbul Malaikati Waruh saja tadi tambahan. Dia riwayatkan oleh Tabrani, akan tetapi yang Subhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh saya harus cek lagi, belum ngecek. Saya coba cek lagi nanti, ya. Baik. Dalam sujud atau wallahu a'lam. Ya, tapi yang tadi yang Nabi baca doa sujud ya Pak maksudnya? Ya, baik sujud atau ruku. Oh, kalau ruku iya benar. Kalau ruku, salah satu doa ruku dan sujud adalah subuhun kudusun Rabbul Malaikati Waruh, emang itu ada. Ya, cuman apakah itu dibaca di setelah salat witir? Nah, itu yang mungkin harus saya teliti lagi. Jadi kalau doa sujud kan banyak, subhanallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika al-maghfirli, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, termasuk subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Kemudian ya Allah maghfirli dzanbi kullahu dzikra jalla wa ala, termasuk doa yang tadi dibaca salat witir. Cuman kalau yang dibaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh setelah salat tadi witir mungkin harus dicek lagi, ya. Ada lagi yang nanya? Taib, ada tugas ibu-ibu tambahannya, Bu. Apa tadi, Bu? Doa buka puasa ya. Doa buka puasa buat jamaah dikasih tahu, atau mungkin nanti Rizky sebelum buka puasa ngajarin dulu. Tinggal dibaca gitu ya. Biasanya ya begitu buka udah hilap itu. Boro-boro baca gitu ya. Boro-boro baca, makanya diingetin, ayo jangan lupa baca doanya buat para muslimin gitu loh ya.
supaya para muhsinin ini dapat apa tadi, berkah, rahmat, ampunan, masyaallah. Taib, Ibu Bapak. Iya. Iya. Ditambahin maksudnya. Mana yang sebenarnya derajatnya yang lebih tinggi sahabat doma'u. Jadi kalau Allah malaka sumtu itu memang ada perselisihan para ulama. Nah, dan derajatnya nggak ada yang sahih, Pak. Yang di bawah sahih cuman tadi apa? Sahabat doma itu nilainya gini lah. Kalau yang Allah malaka sumtu ya 5, kalau yang sahabat doma'u 7, nggak ada yang 9 gitu ya. Ya, tapi intinya Anda baca doa cukup bismillah saja udah cukup. Ya, bahkan kalau Bapak pergi ke ada pendapat yang lain, dia cuma apa tadi, bismillah saja. Bismillah saja. Ya. Jadi intinya minimal bismillah. Tapi kalau mau yang lebih upgrade lagi, sahabat doma'u. Tapi kalau yang Allah malaka sumtu emang ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Lanjut. Harus gini. Bagusan mana sore? Pertanyaan ini sama. Bagusan mana sore habis asar? Zikir pagi sore atau baca Quran? Ya. Maka yang diutamakan adalah yang memang ada waktunya. Baca Quran itu kan bebas, kapan saja. Sedangkan zikir pagi sore waktunya tertentu. Termasuk juga istighfar. Bagusan mana istighfar dengan baca Quran ketika waktu apa tadi? Sahur. Maka istighfar ada waktunya. Waktunya bebas, tapi ada yang ditekankan, yaitu habis di waktu sahur. Baca Al-Quran nggak ada penekanan, kapan saja. Makanya dalam sebuah kitab saya pernah baca, Ibnu Umar ketika lagi baca Quran, lalu datang waktu sahur, dia tutup Qurannya, Pak. Lalu dia baca istighfar. Kenapa? Karena yang nyuruh baca istighfar di waktu sahur adalah Allah dalam Al-Quran. Berarti kalau Bapak istighfar di waktu sahur, berarti mengamalkan Al-Quran. Kan banyak, Pak, orang baca doang, tapi gak ngamalin. Contoh, Bapak sering baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba Bapak lihat, ayat ini turun kenapa? Ayat ini turun Nabi mau meninggal, Pak. Jadi ayat ini turun karena Nabi sebentar lagi mau meninggal. Itu kata Ibnu Abbas. Makanya Nabi sebelum meninggal banyakin baca apa? Subhanaka. Lagi sujud sama ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu doa ruku dan sujud. Jadi Nabi itu sebelum meninggal banyak doa ruku dan sujud baca itu, Pak. Makanya siapa yang baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, berarti mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ada yang namanya mengamalkan Quran. Makanya banyak, Pak, ibu-ibu habis baca Al-Hujurat, habis itu gibah. Padahal isi surat Al-Hujurat adalah larangan untuk gibah. Kan itu. Jadi itu nggak ngamalin Quran namanya. Jadi ngamalin Quran itu memang sulit, Pak. Ya, nah salah satu cara mengamalkan Quran yang paling gampang adalah apa yang biasa dalam kehidupan kita. Contoh tadi, lebih bagus mana baca Quran sama istighfar di waktu sahur. Sebenarnya kalau orang istighfar di waktu sahur, berarti dia bukan hanya ngamalin sunnah, tapi juga ngamalin Al-Quran. Makanya Ibnu Umar ngapain tadi, Pak? Al-Quran, yaitu banyakin istighfar. Jadi kalau ditanya, bagusan istighfar, karena itu perintah dalam Al-Quran. Ada lagi, Pak, yang nanya? Ya, Pak? Bagus baca habis asar misalnya, baca, nah sambil waktu banyak baca Quran, tapi begitu waktu sudah mau buka banyak doa. Oke, sudah suruh? Sudah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.